Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini? Akhirnya polisi sendiri yang mengungkap adanya orang besar, ya, mantan pejabat yang sampai saat ini masih macak sebagai pejabat, sok-sok pejabat, yang memang sengaja menghalang-halangi proses penyidikan kasus isu ijazah palsu Jokowi. Jadi betul kata Jokowi, beberapa waktu yang lalu ada orang besar di balik isu ijazah palsunya. Mendengar itu, Ade Darmawan langsung menyampaikan kritik kerasnya bahwa Termul sebetulnya sudah tahu siapa dalang di balik ini semua. Dan tunggu saja tanggal mainnya. Kumismu pasti akan dicukur oleh rakyat Indonesia. Kok nggak sabar saya menunggu momen itu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat, ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya, kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat, ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif. Sudah kita dengar bersama teman-teman ya, pihak kepolisian sudah menyampaikan bahwa orang besar yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi itu memang benar adanya. Ya, jadi menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi bukan hoax, dan ini yang harus kita ungkap, siapa orang besar tersebut. Harus dicukur kumisnya. Lanjut.
apakah benar, cukup panjang barusan ya, 3 menit setengah, cuma musik mutar-mutar gitu aja. Tapi saya perhatikan tuh, foto di bawahnya itu, versus. Itu ada 3 orang, dan saya sama sekali tidak menuduhnya. Ketiga orang ini tidak saya tuduh, tetapi ini disampaikan oleh netizen dan saya sajikan untuk kita diskusikan bersama. Benar nggak ini? Lanjut. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya, biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini. Seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya, biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini. Seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Udah Bung Ade Darmawan, jangan banyak retorika, langsung saja ya, tangkap kemudian atau laporkan ya. Kalau menangkap itu haknya polisi, dan saya berharap polisi aparat segera menangkap lalu mencukur kumis dalang ya di balik isu ijazah palsu yang selama ini disebut Jokowi sebagai orang besar yang mencoba menghalang-halangi, mengintimidasi pihak aparat untuk melakukan penyidikan. Lanjut. Brengsek semua ini, dagelan. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. 1 jam yang lalu saya baca di berita sebelum maghrib ini, Roy Suryo tidak ditahan dan Dr. Tifa tidak ditahan oleh Kejari, Kejaksaan Negeri. Ini ada apa gitu loh, ya? Terus terang guys, saya kaget, saya shock ya. Dan saya juga belum dengar ini apa keterangan dari kejaksaan kenapa kok Roy dan Tifa ini bisa ditangguhkan. Ya bebas dia ketawa-ketawa guys, dia ketawa-tawa tadi saya lihat beritanya, ya. Dia bilang kebenaran berpihak bersama kami gitu. Ada apa ini? Ya. Ini ada apa ini guys ya? Saya feeling saya kok nggak enak guys. Apakah ada pertarungan politik di sini? Ini saya nanya bukan nuduh guys ya. Ini siapa ini backingnya ini? Kuat bener ini ya. Kok bisa ditangguhkan? Ada apa ini? Coba guys tulis di kolom komentar sini. Saya masih bingung kawan-kawan. Hidup Jokowi. Betul ya, dagelan semuanya. Dan dagelannya ini sudah jelas seperti yang pernah disampaikan oleh banyak termul, bahwa bukan di kepolisian, penyidikan itu sudah dilakukan secara komprehensif dan sudah dinyatakan lengkap sejak lama. Tapi dikembalikan ya, yang namanya P19, disuruh melengkapi. Setelah dilengkapi semuanya, sudah nggak ada lagi yang perlu dilengkapi ya. Ternyata begitu ditahan, dilepaskan dengan alasan penangguhan penahanan. Kurang ajar. Lanjut. Memang menjengkelkan Bang ya, makanya
Kami Gaspol Update untuk konten hari ini dan besok ini penuh dengan kedongkolan ini. Kok bisa-bisanya orang seperti itu ditangguhkan penahanannya. Bukan karena dia sakit, tapi bisa jadi sakit tersebut dibuat-buat. Ini kalian tengok nah, yang ingin cari pembenaran seolah-olah dia gak bersalah, seolah-olah dia teraniaya, benar. Tengok kelakuannya orang-orang di chat. Tengok loh, orang yang cari, orang yang haus validasi. Kalau udah tertangkap, hidup Allahu Akbar. Jangan bawa agama di sini kalau udah kayak gitu, longor. Kau sudah menjatuhkan Pak Jokowi. Tengok kelakuannya. Tentang dia loh belum tahu kebenarannya. Coba dia tuh pura-pura baik Pak Jokowi. Awal itu kan kalau mau menjatuhkan nih, dia tuh ke ruangan Pak Jokowi terus lihat ijazah, kalau udah tahu palsu baru tuh ketangkep basah gitu. Jadi belum tahu kebenarannya udah keluar-keluar seperti itu. Malah membentuk pasukan, membentuk tim, membentuk barisan untuk menjatuhkan, bareng-bareng menfitnah, cari investor untuk mendanai. Itukah kelakuanmu yang kau bilang punya moral, yang kau bilang membela Indonesia? Penelitian, bikin penelitian yang benar, jangan ngurusin orang loh. Setelah kayak gini kau pengen dikasihanin, bodoh. Jangan percaya sama kau, yakin aku. Jangan pernah percaya teman-teman kita. Tegakkan kebenaran bersama Jokowi PSI. Semangat kita membela kebenaran. Sehat selalu teman-teman. Salam berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Yang penting sini, kalau bicara penting, mereka jangan kira dengan ditangguhkan itu terus persoalan selesai. Terus seolah-olah sama dengan bebas. Enggak, ditangguhkan itu proses untuk tidak ditahan. Tapi kasus jalan terus. Jalan terus. Dan kita belum tahu reaksi polisi. Tapi polisi tidak bermaksud saya kompor, Anda telah ditampar oleh Kajari. Gitu loh. Pak, penangguhan penahanan kan kita belum tahu ya Bang, saya antara ini penangguhan jadi tahanan rumah atau tahanan kota nih Bang. Kalau dari sudut pandang Abang nih, pantasnya mana? Apanya? Pantasnya mana? Di rumah aja. Pantasnya itu tetap ditahan. Kalau nanya pantas, karena dasar saya hukum bukan kebencian. Satu hal lagi jangan lupa loh. Ini saya baru dapat SP2HP. Nih. Ya, SP2HP tentang laporan saya kepada Roy dan Kozinudin. Udah 3 kali mereka manggil. Nah, ini persoalan hukum baru nanti. Hah? Nih, lihat nih. Kepada laporan saya kepada Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin. Sudah yang ketiga. Artinya bakal dijemput paksa. Ya iya dong. Iya gitu loh. Kemungkinan Roy akan masuk lagi ke Terkait masalah. Iya, tapi kasus beda, nggak ada urusan sama ijazah. Beda atas ini. Kasusnya dia menghina saya, tuyul, yaitu dan pengkhianat, pecundang. Nah, dia harus. Jadi oleh karena itu singkat cerita aja ya. Dia lolos dalam soal ini, ada lagi ini, jangan lupa ya. Tapi saya kasih excuse. Kalau Roy dan Ahmad Kozinudin, saya masih anggap sahabat, merasa keliru, minta maaf, saya maafkan. Dalil saya Ali Imran ayat 134. Lihat aja Quran dulu. Tahan amarah, maafkan kesalahan orang. Ah gitu. Saya kira begitu ya. Mungkin nggak Bang? Ya mungkin nggak. Ada yang bilang ini intervensi. Setuju dengan Mbah Egi. Jangan dikira ditangguhkan penahanan itu bebas. Ya, kalian tetap akan disidangkan dan akan diponis. Kalian bisa lari, bisa menekan
institusi tertentu gitu ya, untuk tidak melakukan penahanan atau penahanannya ditangguhkan, tetapi nanti ketika di sidang dan itu disiarkan langsung live di Indonesia Raya, maka kalian akan nangis-nangis nanti. Lanjut. Roy Suryo bebas. Enggak gitu, goblok. Bebas sama penangguhan penahanan beda. Sini lu, duduk lu sendal. Gua kasih mikir. Segitu amat sih pemahaman lu. Jadi, menurut pengacara Roy Suryo, kasus Roy Suryo ini kan cuma fitnah dan pencemaran nama baik, bukan kejahatan terorganisir. Jadi kayaknya nggak memenuhi syarat deh untuk ditahan. Sementara, menurut pandangan pengacaranya Pak Jokowi, kok cepet banget ya pengabulan penangguhan penahanan. Ada orang besar ya, nanti biar Pak Jokowi aja deh yang ngumumin. Gitu. Nah, kekurangan penangguhan penahanan adalah ketika nanti vonis, dia nggak ada pengurangan masa penahanan. Utuh, contoh, ditetapkan 12 tahun. Utuh 12 tahun, jalanin. Bukannya dibebaskan, ini kemenangan rakyat. Bukan. Kita nikmati aja ya. Baik lu, baik gua, kita yang waras, nggak boleh memperkeruh proses hukum. Kita percaya hukum di Indonesia akan berjalan dengan semestinya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, apalagi yang nanti tervonis, jalankan dengan baik. Saran gua sebagai orang biasa, pagi-pagi ngopi, ya. Oh, bebas, kagak ngerti bebas lu. Ya iya, tapi walaupun begitu ya tetap menjengkelkan, Bang. Kok bisa-bisanya penahanannya ditangguhkan, kecuali orangnya memang ya memenuhi syarat untuk ditangguhkan, misalnya mengalami gangguan kesehatan yang perlu penanganan medis tertentu, misalnya di luar sel misalnya, nggak apa-apa. Tapi ini pura-pura sakit, pakai kursi roda, begitu ditangguhkan penahanannya, lah dilala langsung sehat, coba bayangin. Lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Notebrojo ya. Kenapa harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Dikiranya mau perang lawan Israel kali ya? Oh, jadi dua spesies bekicot ini dipulangin dulu karena penahanannya ditangguhkan. Ya, saya sih nggak kecewa ya, justru bagus. Karena ya, dengan begini berarti hukum di Indonesia ini ya berjalan dengan lancar. Dan ini menurut saya adalah hal yang biasa. Ini adalah rangkaian atau proses hukum. Tapi statusnya masih tersangka loh ya, jangan lupa. Tetap menjalani wajib lapor. Ya, jangan lagi habis ini bikin rusuh lagi. Nanti ribut lagi di mana-mana, di TV ribut lagi. Nanti ditahan lagi, mewek lagi, pura-pura sakit lagi. Tapi BTW, kok langsung sehat ya? Bukannya kemarin dirawat ya di rumah sakit karena penyakit bawaannya kambuh katanya. Kok sekarang udah sembuh aja? Berarti sekarang udah nggak sakit lagi nih, udah sembuh total. Atau jangan-jangan kemarin cuman drama-dramaan, bohong, pura-pura sakit. Ya tapi nggak apa-apa, saya juga ikut seneng, alhamdulillah ya. Udah diberikan kesehatan, sembuh. Tapi saya mau ngasih saran aja. Yang pertama, jadikan ini sebuah pelajaran dan sekaligus teguran dari Tuhan. Artinya apa? Artinya kalau kalian masih diberikan kesempatan sama Tuhan, dikasih penangguhan penahanan seperti ini ya artinya ya kalian harus berubah. Jangan ulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Karena nanti yang rugi ya kalian juga. Karena menurut saya percuma juga. Ijazah Pak Jokowi itu asli. Tidak bisa diganggu-gugat, no debat. Udah jelas itu asli ijazahnya. Jadi mau kalian pelintirkan kemana-mana, kalian cari data-data apapun, ya percuma. It's wasting time buat kalian. Jadi maksud saya ya udah, berubahlah. Kalau bisa, ya udahlah minta maaf gitu sama Pak Jokowi. Dan jangan lagi habis ini muncul lagi gebrakan-gebrakan tulul dari kalian. Karena 2 hari kemarin ini tanpa kalian aman, tentram Indonesia ini.
Tapi emang di sisi lain saya itu sebenarnya ada rasa bahagia juga. Karena ya hiburan saya. Hiburan saya di sosmed ini ada lagi gitu. Karena kalian itu bagi saya ya hiburan. Dan bagi saya kalian berdua itu seperti cerita anime romcom gitu. Romantis komedi. Tapi komedinya komedi yang bahlul. Komedi absurd. Dan yang kedua, nasihat dari saya, tolong kalian itu kalau diwawancarai, gak usah bawa-bawa ayat, gak usah takbir, gak usah apa segala macam, gak usah. Karena nama Allah dan ayat Al-Quran itu sifatnya sakral dan suci. Tidak pantas keluar dari mulut orang-orang seperti kalian. Jadi gak usah dipakai lagi tuh omongan seperti itu, takbir segala macam, gak usah. Karena lebih baik kalian ngomongnya kasar, gak nyambung, gak jelas, ketimbang kalian memakai ayat-ayat Al-Quran. Atau menyebut nama Allah yang maha suci itu, gak usah. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada kalian berdua yang sudah ditangguhkan penahanannya, semoga besok tidak membuat ulah lagi. Aduh, pokoknya menjengkelkan. Intinya seperti itu. Sangat menjengkelkan sekali. Sangat mengecewakan rakyat kecil. Ya. Karena kalau rakyat kecil itu judi aja itu loh. Judi di tempat kawinan warga ditahan. Judi itu ditahan. Lah ini sudah macam kayak gitu, ditangguhkan penahanannya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.